Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan berbagi cara membuat telur asin terlebih dahulu. Ini telur bebek yang sudah kita beli dari peternak. Harganya bervariasi, kisaran ada yang 1.800, ada yang 2.000 rupiah. Ini dari peternak langsung. Nah, caranya pertama, mula-mula kita masukkan telur ke dalam wadah yang sudah diisi air secukupnya. Kita masukkan. Ya, ini sudah terisi baknya dengan telur yang lumayan banyak, jadi kita cuci dulu sebagian. Kita cuci gunakan gosokan kawat yang biasa untuk cuci panci atau wajan. Kita bisa beli di toko terdekat, toko kelontong terdekatnya. Kita cuci pelan-pelan supaya tidak pecah telurnya. Kalau terburu-buru biasanya pecah. Tujuan dari mencuci telur ini sendiri, pertama agar pori-pori di kulit telur ini supaya terbuka. Kalau terbuka pori-pori dalam di kulit telur, otomatis nanti larutan garam yang akan kita buat supaya masuk ke dalam telur. Kalau tidak dicuci dulu, larutan garam yang untuk buat telur asin nanti tidak bisa masuk, jadi tidak bisa jadi telur asin. Jadi pertama kita cuci untuk membuka pori-pori di kulit telur. Terus tujuan yang kedua, supaya telur terlihat bersih dan menarik, karena nantinya ini akan kita jual pada konsumen yang membutuhkan. Jadi kita cuci. Ini telur tadi yang sudah kita cuci, ini ada 4 tray 120 butir jumlahnya. Ini telur yang retak. Ini yang telur yang retak tidak kita asin, karena kalau kita asin nanti larutan garamnya terlalu banyak masuk ke dalam telur, jadinya rasanya terlalu asin sekali, bisa-bisa pahit. Ini telur yang sudah kita asin, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kita tata sampai penuh. Pelan-pelan aja supaya tidak pecah. Nah, ini sudah penuh, isinya total 57 butir. 57 butir telur. Setelah itu kita tambahkan air. Ya, secukupnya. Nah, dan garam. Ini garamnya untuk 57 butir telur ini 2 kilo. Nah, jadi untuk 30 butir telur 1 kilo. Nah, kita ratakan.
garamnya biar merata nanti larutan garamnya ini. Setelah larutan garam ditaruh dalam wadah, kita taburkan bata merah yang halus. Ini bisa kita beli atau kita bisa buat sendiri dengan menghaluskan bata yang masih utuh. Kita ratakan dulu sampai semua tertutupi telurnya. Setelah itu kita tambahkan air lagi di atasnya, sedikit demi sedikit diratakan agar larutan batanya ikut larut. Dikira-kira aja, yang penting jangan sampai tumpah. Ini kan sudah kayak bubur lah adonan batanya ini berarti sudah cukup. Nah, ini hasil proses pengasinan yang beberapa hari lalu ini. Nah, ini contohnya, ini tanggal 29 Agustus, berarti umur 6 hari ini. Jadi untuk setiap proses pengasinan kita kasih tanggal supaya tidak lupa. Ini juga ini untuk satu wadahnya kisaran antara 50 sampai 60 butir telur. Ya, ini juga telur yang sudah waktunya panen. Jadi kita kasih air sedikit untuk caranya membongkar supaya larutan bata yang sudah 14 hari berada di sini, di tempat ini, supaya mau bongkar telurnya lebih mudah. Nah, supaya tidak merekat. Nah, kita bongkar satu-satu. Kita taruh wadah. Ya, bongkarnya pelan-pelan aja. Kita nanti bisa menyesuaikan ya, sesuai kebutuhannya konsumen, maunya yang masir, sangat masir, atau sedang, atau sedikit masir. Kita bisa sesuaikan dengan masa panennya. Kalau butuhnya sedikit masir, kita bisa umur 10 hari sudah bisa kita panen, atau 9 hari. Ini butuhnya masir, jadi umurnya 14 hari. Ya teman-teman, ini telur yang barusan kita bongkar, yang waktunya panen umur
14 hari. Jadi kita bersihkan lagi. Nah ini waktu panen ini ada yang retak, artinya retak di dalam adonan. Retak dalam adonan. Nah ini nanti tetap kita cuci, tapi kita sendirikan. Kita sendirikan supaya nanti waktu proses pemasakannya tidak campur dengan yang utuh. Kita cuci sampai bersih satu persatu. Jadi untuk proses pencucian ini 2 kali teman-teman. Yang pertama untuk membuka pori-pori kulit telur, terus yang kedua ini untuk membersihkan sisa-sisa adonan bata merah supaya terlihat bersih. Nanti kan dijual lagi untuk dikonsumsi. Setelah teman-teman kita sekarang melalui proses pemasakan telur asin mentah. Ini kita masak di wadah seperti langseng, bawahnya air, di atasnya telur asin mentah, jadi tidak terendam telur asin mentahnya. Ini perkiraan memakan waktu 1 jam sampai 2 jam tergantung dari banyaknya telur yang dimasak. Ini sudah proses pemasakan. Ini yang pecah kita sendirikan supaya tidak mengotori yang lainnya.